Oke, lanjut teman-teman. Di part selanjutnya, di 3 sebelumnya sudah kita bahas style gerakan asah yang mungkin bisa jadikan referensi yang paling cocok yang mana buat teman-teman yang lagi belajar asah, pemula-pemula kayak saya. Sedikit saya ulas sebentar yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama dorong, posisi pertama, kemudian yang kedua miring, atau mungkin sini agak susah ya, dengan satu tangan. Yang kedua posisi gerakan sedikit melingkar, teman-teman. Ini posisi pertama, posisi kedua melingkar juga. Nah, style yang ketiga, sudutnya ke depan, arah pisaunya ke depan. Nah, ke depan, lebih ke arah ke depan. Berikutnya juga demikian, lebih ke arah depan. Nah, sekarang kita akan belajar yang style keempat, yaitu dengan dua tangan, teman-teman. Ini menurut saya sih yang paling safety ya kalau buat saya. Kenapa? Karena kalau dengan dua tangan kita usahakan posisi mata bilah itu bukan ke arah orang, tapi ke arah depan. Nah, style pertama berarti yang pakai sisi yang sini yang mau kita asah. Sisi yang kita asah, kita gunakan tangan tekanan. Ini yang lagi sedang saya pelajarin juga, teman-teman. Nah, kita pastikan jempol di posisi yang nyaman di sini. Jempol di sini. Kemudian kita taruh mata bilahnya di sini. Jari kiri membantu pegangin di mata bilahnya supaya area sini, area yang terkena mata bilah itu selalu konsisten sudutnya, teman-teman. Sudutnya gini ya, gini terus, dan ini nggak gini ya, nggak goyang-goyang kalau nggak ditekan. Kalau ditekan kan akan selalu konsisten nempel di posisi yang sama. Itu fungsinya. Nah, kita coba mulai. Nah, ini tahap pertama, tempelkan, kemudian atur sudutnya, jempol sebagai acuan sudut buat ngitung berapa jari, berapa kuku itu, teman-teman. Nah, habis itu kita dorong ke depan. Dorong ke depan. Ini cara ngitungnya. Nah, sama ya, teman-teman. Dari pangkal, kalau ini pangkal dulu. Terus nanti sampai ke ujung. Sampai ujung baru balik lagi ke pangkal. Nah, ini satu kali hitungan. Nanti balik lagi. Ini buat ngatur, maksudnya buat konsistensi sudut dan nggak baret-baret di bilah, sangat efektif. Nah, ini dua. Kalau sudah dua, kita bisa balik dengan tangan kiri, sama tangan kirinya. Tangan kiri tempelkan di tempat yang sini, letakkan, atur sudutnya, tangan kanan membantu. Karena kalau yang biasa tangan kanan, ini cukup membantu, teman-teman. Memastikan sudutnya sama dan tidak naik turun atau bergelombang. Sama proses stepnya, dorongkan. Nah, ini bisa diatur di area batu asahnya, ke depan, ke pangkal, ke depan, ke pangkal. Ini nggak enaknya kalau yang sudah terlanjur kebiasa pakai tangan satu, terus baru belajar ke asah dengan dua tangan nih. Agak susah sama kayak saya. Saya biasa awalnya belajar pakai tangan satu, begitu sekarang belajar tangan dua, ini agak challenging, teman-teman. Satu. Nah, ini sambil bisa ke depan. Nah, gitu terus, teman-teman. Dua. Nah, itu nanti terus ganti sebelah kiri kanan kayak gitu terus, teman-teman. Ini keuntungan ini itu sangat konsisten untuk sudut asahnya dan sangat bisa menghindari baret-baret di bodi pisaunya. Yang kedua, tadi sudutnya sangat mudah untuk kita kontrol.
Cuma nggak enaknya pertama area geseknya itu kecil, jadi memang akan sedikit lebih lama. Yang kedua, yang nggak biasa 2 tangan itu butuh penyesuaian. Yang udah biasa, atau saran saya sih yang buat bener-bener belum pernah asah dan baru belajar asah, pakai metode ini dulu dong, teman-teman. 2 tangan, supaya tangan kanan sama terinya sama-sama terlatih dan jauh lebih safety keuntungannya, karena dia mata bilahnya ke arah depan, jadi nggak ke arah orang, jadi jauh lebih safe untuk tahap belajar, sama kayak saya juga cuma masih belajar. Nah itu style yang keempat yang mungkin menurut saya cukup saya rekomendasikan buat teman-teman masih pemula atau masih benar-benar nol belajar. Pakai metode ini mungkin agak kesusahan belajar di awalnya, karena membiasakan tangan kiri terutama teman-teman ketika mempertahankan sudut dan megangin itu kemeng juga di tangan ya teman-teman, kalau otot-ototnya belum terbiasa. Tapi kalau udah lancar terbiasa, paling enak ini, paling safe, paling enak. Sudutnya memang sedikit lebih lama karena kontak area sama kontak time-nya singkat sedikit, tapi buat sudut yang cakep ini sangat recommended banget. Itu style keempat ya, atau gerakan asah yang biasa dipakai oleh teman-teman yang mengasah. Ya, lanjut ke style berikutnya di part berikutnya.